Gus Samsudin is back. Dan kali ini sepertinya comeback stronger. Akankah pesulap merah bisa menghadapinya? Dan mengapa saya katakan Gus Samsudin walaupun jatuh pasti akan kembali lagi dan tak terkalahkan. Halo Sansikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mengapa saya ingin katakan bahwa meskipun pesulap merah akan datang untuk mengalahkannya lagi, Gus Samsudin akan tetap kembali. Dan apakah itu artinya dia akan selalu menang? Yuk kita akan bahas. Oke, kembalinya Gus Samsudin dengan video pertamanya ya. Setelah 2 tahun ya? Setelah 2 tahun, 1 hari lalu ya. Ini nggak tahu mengisahkan apa, kayak perjalanan kembali seorang Gus Samsudin yang dibungkus sekarang namanya Mbah Den. Mbah Den mungkin. Mbah Den. Kalau wong Blitar itu mungkin bukan Den ya. Kalau Mbah Den kan saya ya kan. Ini mungkin Mbah Din. Mbah Din ya, seperti itu. Kan Gus Samsudin ya. Ya, Mbah Din. Mbah Din atau memang Den? Jangan-jangan. Cuma maksudnya adalah akankah ini timbul sebuah bukan peperangan juga ya, maksudnya kayak dibongkar ulang oleh pesulap merah, yang mana kita tahu ya pesulap merah sampai saat ini masih sering membongkar dukun dan tempat-tempat angker gitu. Oke. Tadi penelusuran katanya. Iya, tempat-tempat angker tuh penelusuran maksudnya. Oh, high priestess. Saya ingin katakan bahwa kali ini pesulap merah nggak bisa bongkar. Saya jamin pesulap merah tidak akan bisa membongkar Samsudin kali ini. Karena Gus Samsudin sudah mengaku kalau kontennya apa? Settingan dan untuk menaikkan popularitas. Dan disclaimer, ternyata yang membuat beliau ini akhirnya ditahan itu bukan pesulap merah ternyata, tapi perlakuannya dia sendiri saat membuat konten ganti pasangan ya. Apa namanya? Boleh beristri 2 apa ya? Iya ya, intinya berkaitan dengan pernikahan dan sebagainya, yang terus kemudian ini dianggap meresahkan dan akhirnya dilakukan penahanan. Dan itu pun ternyata hanya berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan saja. Saya pikir dia ini baru bebas sekarang ini, tapi ternyata tidak. Walaupun vonisnya saat itu 2,5 tahun ya. Bukan vonis apa? Tuntutannya ya? Tuntutannya 5 tahun. 5 tahun? Divonisnya 2,5 tahun tapi dibatalin. Lalu dia cuman berapa bulan? Cuman 4 bulan. Ini kesaktiannya sebenarnya. Ya, buat IETTA ya yang tahu-tahu aja. Ini sakti ini. Jadi kalau seandainya di sulap ada master escapologist, ini dia ini bisa lolos dari tahanan itu dengan hanya berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Nah, ini kesaktian juga. Nah, tapi mengapa saya katakan demikian? Mengapa saya katakan bahwa kalaupun nanti ternyata akan dikalahkan lagi, baik dengan pesulap merah secara langsung atau tidak, beliau ini pasti akan kembali lagi. Tapi apapun itu, saya ingin katakan bahwa kali ini mungkin dia akan lebih nggak bisa dikenakan pasal apapun karena ya dari awal sekali orang tahu kalau kontennya ini setting. Tapi kenapa kalau begitu dia baru balik di saat ini? Maksudnya apakah memang ini waktu yang tepat untuk dia kembali lagi di dunia entertaining? Saya merasa mungkin saja ada banyak hal yang harus diselesaikan di dunia nyata, yang mana dunia maya ini adalah mirroring atau sebuah gambaran atau ilustrasi dari apa yang ada di dunia nyata kan. Dan toh dia juga akhirnya di sini kan merebrand namanya, bukan Gus Samsudin lagi, tapi menjadi si Mbah Den ini. Walaupun saya nggak tahu ya sebelumnya ingat itu channelnya namanya apa. Saya sempat ingin mengundang tapi beliau juga membalas WA saya waktu itu, WA atau saya email. Lupa, waktu lagi ramenya dengan pesulap merah itu untuk saya tanyai sebenarnya apa yang dilakukan ini betul atau settingan. Tapi since atau akhirnya dia menyatakan, maka sejatinya orang sebenarnya sudah banyak tahu ini itu settingan, tapi orang-orang tetap ingin percaya. Nah, letaknya ada di situ. Disinilah apa akhirnya dia ini akan tetap mendapatkan penontonnya, mendapatkan para umatnya, dan dia akan tetap selalu ada. Walaupun pesulap merah akan berusaha membuktikan banyak hal. Tapi kembali lagi, kalau dia udah ngaku settingan, ya sudah nggak akan pernah bisa dibuktikan apa-apa. Apakah penontonnya akan seramai? Ramai, saya lihat ramai. Karena apa? Saya riset ada sebuah teori yang dikatakan oleh atau diteorikan oleh Carl Jung. Kalau kalian belajar psikologi, nah Carl Jung ini mengatakan ada sebuah teori yang namanya the collective unconscious. Bukan dia mengatakan, ini teori yang disampaikan oleh dia, alam bawah sadar kolektif. Di sini ditulis bahwa simbol-simbol dalam agama, ramalan dan hal ajaib bukan sekedar khayalan, melainkan cara alam bawah sadar kita untuk berkomunikasi. Dengan siapa? Dengan jati diri kita. Karena sejatinya kita rindu spiritualitas, dan itu adalah bahasa dasar jiwa manusia untuk memahami jati dirinya. Maka saya ingin mengatakan bahwa sampai kapanpun juga orang ingin membuktikan bahwa hantu nggak ada, setan nggak ada.
akan tetap muncul film-film setan yang mendapatkan penonton jutaan dan orang masih tetap ingin percaya. Bahkan untuk saya yang tidak percaya hantu sekalipun, saya pengen nonton film hantu dan pengen ditakuti. Nah, ini sesuatu yang diberikan, di-provide oleh si Gus Samsudin ini tadi, atau Mbah Din ini tadi. Dan saya melihat bahwa apa yang dilakukan ya sama seperti orang membuat film setan, membuat wahana dan sebagainya. Hanya saja dia kanvasnya adalah YouTube channel. Sehingga apapun yang didapatkan di sini adalah perasaan kedekatan terhadap sesuatu yang spiritual itu tadi. Nah, mungkin yang akan berbahaya adalah saat semua ini dibungkus dalam sebuah kerangka agama. Nah, ini yang akan berbahaya. Karena saat itu mendapatkan kerangka agama dan orang-orang nanti akan jadi percaya yang sesungguhnya. Nah, kita nggak pernah tahu di saat ruang tertutup atau di ruang sempit, apakah beliau akan tetap mengatakan ini sebuah settingan atau ini diakui adalah sebuah keajaiban yang sesungguhnya. Nah, tapi kan sebenarnya masalah di situ, Mas. Maksudnya awal-awal dia berseteru dengan pesulap merah juga karena pesulap merah itu menegaskan bahwasanya kalau memang ini settingan, saya nggak bongkar, nggak lanjut. Cuman kalau dia bilang ini bukan settingan, saya bakal ngebongkar. Nah, betul. Ya. Tapi kan di saat itu dia terus kemudian tidak memberikan jawaban apa-apa. Yeah. Tapi kan akhirnya saat dia mengaku bahwa itu adalah settingan, ya sebenarnya kan sudah selesai, ya kan? Jadi sejatinya sekarang ini bukan tugas pesulap merah lagi untuk membuktikan ini. Dan ini bukanlah satu hal yang harus juga dibuktikan oleh Gus Samsudin. Ini tinggal masyarakat yang memang harus pintar, harus tahu. Jika kemarin terjadi hal yang apa yang terjadi, maka jika orang-orang masih tetap datang, ingin meminta pesugihan atau apapun, ingin dimudahkan perjodohannya atau apapun, ya kembali di sini bahwa jika itu berurusan dengan jimat dan sebagainya, maka kita tahu lah mereka ini mau jadi bagian dari konten settingannya di YouTube yang memang untuk hiburan atau tidak gitu. Karena jika tidak, berarti kan ada pelaku kebohongan dan orang yang akhirnya mendapatkan kebohongan, terutama jika ini menyangkut dengan uang itu tadi. Maka ini yang harus hati-hati. Saat sesuatu yang diakui sebagai kesaktian, ini kan sesuatu yang pasti kan. Terus kemudian dibanderol dengan sebuah harga. Lalu terus kemudian ini dibeli oleh seseorang yang percaya. Maka disitulah letak kita harus waspada. Walaupun sejatinya sebuah transaksi atau ijab kabul yang terjadi antara dua orang, ini sesuatu yang nggak bisa diinterferensi oleh siapapun. Tapi mengakui kesaktian, terutama kalau mereka ini bukan pesulap, atau seperti saya yang seorang pesulap, mengatakan hal yang sesungguhnya, bahwa apa yang saya lakukan ini adalah sebuah trik atau rekayasa, maka ini adalah sebuah hal yang harus mungkin pesulap merah akan bongkar, tapi sayangnya ini tidak akan pernah terbongkar. Tapi kalianlah sebagai penonton yang harus paham dan mengerti kemana arahnya. Berarti mau muncul sebanyak apapun pesulap merah, hal-hal kayak gini tuh bakal tetap ada menurut Mas Din? Tetap ada. Tetap ada. Dan mengapa juga saya akhirnya melakukan pembacaan tarot dengan gimmick-gimmick yang juga kesaktian. Tapi endingnya saya katakan bahwa sejatinya ini bukanlah sebuah kesaktian. Makanya saya sering katakan bahwa tidak ada sesungguhnya orang yang bisa mengetahui masa depan. Karena masa depan itu belum terjadi. Lalu apa yang saya lakukan? Saya melakukan sebuah pembacaan pola menggunakan cara yang sudah ada, ya mungkin kita bilang 100 tahunan yang lalu ini tadi, untuk menentukan langkah apa yang harus kita ambil agar kita mendapatkan result atau masa depan yang kita inginkan, yang memang belum terjadi itu tadi. Ini sama seperti membuka Google Maps. Apakah akan menjamin kita akan nyampe di tujuan kita persis dalam waktu dan durasi yang dituliskan? Tidak. Karena saat kita melihat dengan saat kita mulai berjalan dan sudah di dalam perjalanan, akan banyak sekali hal yang merubah itu dan membuat perjalanannya lebih cepat, perjalanannya lebih lambat, atau berhenti sama sekali, atau bahkan terbelokkan ke arah yang lainnya. Tapi upaya untuk menuju ke sana, ini harus kita lakukan dari sekarang juga. Nah, tapi jika ternyata kesaktian ini dikatakan bahwa kamu akan bercerai, kamu akan, ini artinya kan sebuah pembodohan. Maka di dunia yang saya percaya, peramal seperti itulah yang sejatinya menyesatkan dan hanya ingin berusaha mengambil keuntungan dari diri kalian. Tapi kembali di sini, saya ingin katakan bahwa kerinduan kita terhadap spiritualisme itu akan selalu ada. Dan itulah yang akan membuat orang-orang menyukai hal-hal berbau serupa dan tetap ingin percaya meskipun itu adalah settingan belaka. Terima kasih untuk kalian semua yang tetap menonton tayangan ini. Dan akan seperti apa perseteruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin di babak berikutnya. Harapan saya sih mereka berdua merencanakan sajalah di balik layar apa yang akan dilakukan. Dan dibuat seru aja. Mungkin dibuat drama Cinanya atau vertikal kontennya yang akan membuat orang semakin penasaran dan menjadi kecanduan. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.